Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda bisunnatihi wa hudahu amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di suasana lebaran di bulan Syawal ini alhamdulillah wa syukurillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan ini akan menambah sebuah keberkahan di bulan Syawal ini dalam suasana lebaran yang tentu kami pun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma ja'alna minal aidin wal faidin, dan dalam tradisi kita biasa ditambah dengan mohon maaf lahir dan batin ya. Tentu mohon maaf dan juga memberikan maaf tidak harus menunggu lebaran gitu ya. Apapun yang bersalah, berdosa atau punya hak adami yang harus dipenuhi tentu ini sebuah kewajiban untuk menyegerakan permohonan maaf. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah, umat di akhir zaman yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita dibersama oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan Masya Allah tabarakallah ya, mudah-mudahan guru-guru kita selalu Allah limpahkan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidupnya. Amin Allahumma amin. Dan tentu saja doa ini untuk semuanya jamaah yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana lebaran, tentu ini menjadi sebuah menarik yang harus kita kaji karena temanya tentang rahasia halal bihalal, sebuah istilah yang tentu sangat familiar ya di antara kita. Halal bihalal, apalagi ini mungkin dalam beberapa pekan ini selalu banyak satu kegiatan halal bihalal, baik di lingkungan komplek ataupun juga di perkantoran gitu ya. Sebuah upacara, sebuah tradisi yang tentu tidak akan kita temukan sebuah istilah ini dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada halal bihalal. Dan insya Allah ini sebuah rahasia tentu yang akan diungkap oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Sesungguhnya halal bihalal yang bisa kita maknai sesuai dengan syariat dari Islam, syariat yang tentu memerintahkan kita semua untuk menyambungkan silaturahim, dan untuk saudara-saudara kita tentu yang paling berhak adalah kerabat kita ya, karena wa atida qurba haqqahu, dalam Al-Quran Karim disebutkan bahwa kita diwajibkan untuk memenuhi hak kerabat kita, dan salah satunya para ulama adalah disambungkan silaturahim, yaitu ketika Lebaran tentu biasa kita berkunjung ke saudara-saudara kita, kerabat kita, untuk mempererat ikatan persaudaraan, dan inilah bagian dari syariat yang sesungguhnya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah guru kita saat tadi juga sudah membersamai kita. Bagaimana kabarnya Ustaz di Lebaran yang Alhamdulillah bikhair, Masya Allah ya. bibarakati doaikum. Alhamdulillah. Ini keliling kemana aja Ustaz? Atau banyak Alhamdulillah. Baru sini-sini aja, Ustaz. Karena ibu kan sama anak, jadi adik-adik yang datang. Masya Allah. Jadi enaknya kalau kita ngerawat orang tua itu kan adik-adik semua datang, jadi tempat kumpulan. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Antum kemana? Saya ke Tangerang, baru keliling kemarin beberapa hari, memang ke rumah di Sawangan, ada juga di Tangerang. Lebih muter antum itu, Anda malah nggak kemana-mana. Karena kita memang masih banyak yang lebih tua dari kita, jadi ya dari kami, jadi alhamdulillah kita harus berkunjung ke yang lebih senior, lebih tua, lebih dituakan gitu ya. Cuman yang belum ini ke Garut nih, ke rumah saudara-saudara, adik-adik di Garut itu. Insyaallah. Masya Allah. Aneh anak terakhir bungsu, tapi ya udah usia 58, jadi udah
tinggal kakaknya di Probolinggo, paling kemarin cuma video callan doang. Baik, Ustaz, tafadhol masykuro. Kita Baik, akan sama-sama mengungkap sebuah rahasia ini ya. insya Rahasia Allah. di Lebaran tentang halal bihalal. Ini sebuah istilah yang mungkin kita sangat populer ya kita ya tentang halal bihalal. Tapi orang Arab Iya. pada bingung gitu ya ketika dikatakan halal bihalal itu. Jadi apa itu bahasa apa? Isyada. Isyada. Halal bihalal. Tafadhol masykuro, Baik, Ustaz. baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mata Allah fi kulli ayatikum Ustaz. Amin, amin, amin. Barakallah fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair insyaallah. Untuk yang kemarin belum sempat kita ucapkan, maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat ketika raya, ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, itu ucapan yang datang dari kalangan para salaf itu hanya takabbarallahu minna wa minka. Tidak ada maaf lahir batin ya. Ini kayaknya salahnya Bimbo. Soalnya begitu ada lagunya tuh minal aidin wal faizin, itu kan dari potongan doa yang tadi saya baca tuh. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Jadi mudah-mudahan kita kembali menjadi orang yang bertakwa dan kemudian menjalankan semuanya, berhasil menang kita terhadap apa yang selama ini kita tahan-tahan, yaitu baik syahwat, subhat maupun lapar dan haus. Tapi ada bagian yang kemudian diambil potongan minal aidin wal faizin itu kemudian dijadikan sebagai sebuah lagu, tapi kemudian ada kebiasaan kita yaitu seolah-olah minal aidin wal faizin itu artinya adalah maafkan lahir dan batin gitu ya. Soalnya di syairnya begitu tuh. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Jadi seolah-olah dia menerjemahkan apa hanya sekedar tarjem harfiah, padahal nggak ada hubungannya gitu. Baik, kita akan bongkar rahasia halal bihalal. Oke. Bapak Ibu sudah tahu halal bihalal ini apa? Saya kepengen gali dulu, cek ombak nih. Yang dari Bapak Ibu, halal bihalal itu yang Bapak Ibu ketahui apa? Coba kita kepengen apa namanya? Kepengen tahu. Yang dari Bapak Ibu halal bihalal itu apa? Tradisi silaturahmi. Oke, ada yang lain? Iya, silaturahmi, saling Silaturahmi. memaafkan, Ustaz. Baik. Ada lagi yang lain? Oke, berarti emang masih banyak rahasia ya. Jadi sebetulnya kita sendiri nggak tahu halal bihalal ini apa gitu kan ya. Jangan bagi-bagi Jadi ampau, THR. Balada THR, balada THR ya. balada THR. Jadi izinkan saya berbagi sebentar. Mana nih? Alif. Nah, ini dia. Oke. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan, Ustaz. Jadi, halal bihalal itu apa? Gitu kan. Dalam etimologi Arab, kalau dari sisi balaghah itu nggak ada. Halalun bihalali. Kalau ia diterjemahkan, ditulis begitu,
nggak jelas juga. Maknanya nggak tahu, nggak jelas gitu. Jadi ini dapat dari mana gitu kan ya? Ada satu buku ditulis oleh Bung Karno di bawah bendera Islam. Nah, di situ bisa kita ketemukan yang kemudian beliau melihat bahwa pertarungan politik ketika itu ada kebekuan, ada eh, keinginan untuk mereka tidak mau bertemu untuk kemudian punya semacam kebukuan dalam komunikasi. Dan kemudian kalau kita lihat di tahun 48 itu sejarahnya adalah beliau mencoba untuk mencari bagaimana caranya mengislahkan orang dengan kepentingan yang beda-beda. Beliau dengan nasakomnya, beliau dengan absorpsi terhadap Buya Hamka, bagaimana mengadopsi Masyumi, bagaimana gerakan Marhaen, bagaimana dan seterusnya. Itu kalau kita lihat di bentangan sejarah tahun itu gitu, meskipun saya belum lahir gitu ya, tapi saya mendengar dari ayah, ibu, Layarham gitu, dan kemudian kalau kita baca sejarah kelihatan semua kok ada permasalahan-permasalahan yang kemudian bisa kita perhatikan di situ. Jadi ketika itu Pak Karno meminta seorang kiai, Syekh Wahab Hasbullah dari kalangan Nahdliyin, beliau tanya, ini kira-kira mengumpulkan orang-orang elit politik ini supaya ada cair, supaya tidak terjadi kebekuan antara satu dengan yang lain, komunikasinya kembali melunak. Ini kira-kira momen apa yang kita bisa buat di ajang kita ini. Maka dengan santai beliau ya bikin aja silaturahim. Terlalu biasa kata Bung Karno. Bung Karno itu kan memang agak nyeleneh orangnya dan inovatif gitu ya. Seperti kita tahu Istiqlal beliau desain, Monas beliau desain gitu kan ya. Dan itu menjadi landmark buat kita gitu ya. Ketika itu kotak-katiknya Ustadz atau Kiai Wahab Hasbullah ini menemukan satu literatur tentang kata halla. Kata halla itu esensinya adalah mengurai benang kusut, meluruskan yang bengkok, mencairkan kebekuan, memecahkan masalah. Maka kemudian ya sudah bikin aja halal. Kata halal itu esensi begitu. Maka Pak Karno bilang ya sudah halal yang ada di Anda ketemu dengan halal yang ada di saya. Halal dengan halal, halal bihalal. Jadi itu bahasa Arab Indonesia. Jadi yang punya cuma Pak Karno doang. Jadi kalau kita cari sama orang Arab di kitab Arab, kita berbahasa Arab nggak akan ketemu. Tapi kalau di bawah bendera Islam yang punya Bung Karno. Saya dulu sempat punya tapi nggak tahu larinya kemana itu. Dijual sama saudara-saudara kayak karena itu buku koleksi mahal. Ada lagi buku-buku yang dulu tuh bagus-bagus gitu kalau dari sisi literatur. Nah, kemudian dari kata halal itu maka dikumpulkan semua kita halal bihalal. Halal bihalal kan buat orang tahun 48 apa nih? Sesuatu yang baru. Akhirnya kemudian isinya adalah maaf memaafkan. Nah, disitulah kemudian halal bihalal ini menjadi ajang maaf memaafkan. Kalau kita cari dalilnya nggak akan ketemu. Saya pernah ngelempar di thread, wah itu reaksinya macam-macam. Maaf-maafan aja sampai minta dalil, dasar Wahabi apalah segala macam. Itu saya ketawa aja. Kok begitu reaktifnya ya orang. Padahal cuma nanya, iseng ngecek ombak, kita ada yang tahu nggak dalilnya. Tapi kemudian beberapa kawan-kawan ngasih ngasih feedback bahwa memang tidak ada maaf-maafan itu. Jadi dalam Islam seperti yang Ustaz Khalis Bakri tadi sampaikan bahwa ketika kita melakukan kesalahan pada saat itulah kita harus segera meminta maaf. Jadi tidak ada nunggu setahun sampai Idul Fitri baru deh gitu ya. Air tidak selamanya bening. Apalah macam-macam gitu ya, punya nggak punya kopas itu sebelum matahari Syawal apalah bla gitu ya, biasalah. Dan kemudian potongan-potongan ini menyebabkan orang kemudian terbiasa dan ini mendarah daging
bahwa Idul Fitri adalah ajang untuk maaf lahir batin. Nah, kemudian terjadilah seperti yang sekarang ini. Sehingga untuk dirubah menjadi yuk kita hidupkan sunnah, wah berat di Indonesia. Gitu. Karena orang sudah terbiasa dengan maaf lahir batin. Kalau kita tanya THR, budaya THR juga nggak ada, itu budaya kita itu. Yang kemudian orang yang berkelebihan kemudian berbagi gitu ya. Dan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Nah, izin meneruskan kemarin yang disampaikan oleh Ustaz pengantin, Ustaz Saifullah, atau saya sebutnya Bang Ipul kadang-kadang. Beliau sampaikan tentang kisahnya Mistah Al-Utsatsa. Dan saya sudah kopas di di grup ya. Tapi rupanya nggak dapat react dari siapapun, tapi nggak apa-apa. Saya hanya ingin menceritakan bahwa itu loh yang sedang terjadi gitu. Nah, munculnya atau asbabun nuzulnya surat 24 ayat 22 itu bagian yang kemudian Allah tegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Jadi karena Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa saya tidak akan maafkan kamu dan saya nggak akan santuni kamu lagi. Kamu tuh udah santuni, masih ngefitnah keluarga saya, betul-betul menjengkelkan. Dan kita mungkin kalau ada di posisi beliau juga mungkin akan melakukan hal yang sama ya. Ngeselin banget gitu. Udah disantuni, udah jadi kerabat kok malah ngomongin keluarga sendiri, kemana sih? Nah, ketika Allah SWT menggunakan kata kunci, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Wah, itu jadi tamparan besar buat Abu Bakar As-Siddiq. Dia lebih takut kepada Allah. Waduh, kalau sampai nggak dimaafin sama Allah, waduh ribet urusannya ini. Maka dia segera temuin Mistah, maka dia katakan bahwa saya tetap maafkan kamu dan saya akan tetap santuni kamu. Jadi ini bagian yang kemudian mendasari bahwa halal bihalal itu seperti itu. Nah, izinkan saya menjelaskan beberapa konteks di dalam apa yang kita sebut Islam kok gitu ya. Artinya gini, kalau Islam itu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, kok masih ada tambahan-tambahan begitu tuh ngapain gitu. Artinya kalau kemudian kita lihat ada 3 hal penting dalam Islam. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada ubudiyah, peribadatan, gitu ya. Yang ketiga itu ada adah atau urfiyah. Nah ini 3 hal penting ini dalam Islam harus kita pahami secara mujmal, secara holistik. Ya, jangan sampai kemudian ini jadi persoalan-persoalan yang kita tidak pahami, karena kalau nggak paham soal akidah kita akan syirik. Kalau kita nggak paham ubudiyah, ibadah kita sia-sia. Kalau kita nggak paham tentang adah atau urfiyah, kita akan gebyahuyah. Gebyahuyah itu menyamaratakan, gitu. Akan mengeneralisir semua urusan. Maka 3 hal ini jadi pemikiran yang penting buat kita. Ya, jadi ada 3 kepentingan di dalam Islam. Ada 3 hal penting dalam Islam, yaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah adah atau kebiasaan-kebiasaan atau yang sifatnya budaya atau urfiyah. Nah, mari kita pretelin. Kalau akidah itu disebutnya akid, ikatan kita kepada Allah tabaraka wa taala, itu akidah. Karena Allah tunggal, maka akidah tauhid. Jadi akidah tauhid itu ikatan tunggal. Kepada siapa? Kepada Allah SWT. Bahasannya hitam putih. Kalau nggak beriman ya kafir. Kalau nggak taat ya maksiat. Saklek, harga mati. Nggak ada cerita. Nggak ada. Ya masih belum, enggak ada. Kalau akidah itu ngomongnya salah atau benar. Gitu. Jadi bahasannya adalah bahasan yang kemudian kalau nggak beriman ya kafir. Gitu aja. Dan itu bagian yang kemudian membuat kita jadi tergarisi oleh Al-Furqan, pembeda. Mari kita lihat surat 4 ayat yang ke-56. Ketika kita tidak mau menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengampu hukum paling utama, maka apa akibatnya? Ada yang berkenan membaca? Silakan. Siap, Bude. Tafadhol. Masykur. Surat 4, An-Nisa ayat 56. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab.
Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jelas kan? Orang kafir itu begitu. Tetapi apa akibatnya kalau kemudian punten teh sekalian ayat 65-nya teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka Dikatakan tidak beriman. Sebelum apa? sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Terus? Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Jadi, terusin. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Barakallahu fiik. Jadi, ketika kita paham bahwa tidak beriman loh, seseorang yang tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemegang hukum. Jadi kalau kita ragu kepada apa yang Rasulullah SAW sampaikan, ada orang yang ragu terhadap misalnya beriba gitu. Masih punya rekening riba dia. Karena cuma buat transfer-transfer doang Ustadz. Tidak beriman. Ini pahit nih. Tapi saya harus sampaikan. Maka urusan akidah itu hitam putih. Nggak bisa, ini cuman buat transfer doang. Terus maksudnya jadi kalau transfer doang terus akadnya nggak riba gitu. Come on. Dan masih banyak orang yang belum bertobat soal ini. Oh pantas hidupnya gitu, gitu. Dan dia tidak sadar bahwa apa yang dia kerjakan adalah sebuah kesalahan dan dia merasa bahwa saya tidak menikmati nominalnya kok. Bukan masalah nominal, akadnya. Ini masalah akidah. Gitu ya. Jadi saya bukan saya yang sok kejam, sok sadis, sok strik, enggak. Ayatnya bilang begitu. Gitu. Jadi ya kalau nggak taat maksiat sesederhana itu gitu. Ini ngomong bicara masalah akidah, bicara ikatan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang masih akadnya akad riba, akadnya akad kredit tapi ada late fee, masih pegang kartu kredit, sudahlah mau ngomong apa sih gitu. Jual beli emasnya pakai akad online gitu ya. Nah itu bahaya-bahaya yang begitu itu mesti belajar betul. Makanya di Madinah dulu pasar-pasar Madinah itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW orang-orang yang tidak paham fikih buyur, fikih jual beli, nggak dibolehin untuk berdagang di sana. Karena apa? Ngerusak tatanan, hilang keberkahan. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita lihat bagaimana hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kita menjadi tidak berkutik dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW mintakan, siap laksanakan, nggak pakai babi bu, nggak pakai tapi kan, nggak pakai. Lihat surat yang keempat ayat yang ke-59 yuk bareng-bareng. Tuh, kok nongol ada Yesus ini? Iya, mereka butuh sesuatu yang tampak. Udah Mangga, silakan. 459 ya. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sudah aja. Barakallahu. Jadi taat itu hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Ketika ulil amri tidak taat kepada Allah dan Rasulnya maka nggak usah diikuti. Jadi kalau kita percaya kepada Allah dan hari akhir maka ya harus begitu. Itu ngomongnya beriman atau enggak, gitu aja. Kalau beriman ya silakan dijalankan, kalau enggak usah. Berarti ya silakan cari agama yang lain lah yang nggak bolehin. Jadi pahit banget kalau ngomong akidah. Agak ketat. Baik. Itu kenapa nongol gambar Yesus? Karena orang-orang Kristen itu butuh kepada sosok yang muncul. Kita enggak. Kita believe the unseen. Akidah kita adalah meyakini Allah ya, yang tidak tampak. Rezeki tidak tampak.
Dunia ini sementara. Dan itu menjadi bagian yang ya sulit buat kita menjelaskan ke mereka. Karena bagaimanapun perdebatan yang muncul ketika mereka pada kesimpulan dogma bahwa Yesus itu satu dari tiga, nah, kan repot lagi. Bagaimana tiga jadi satu, satu jadi tiga, gimana? Awah, gelap. Gitu. Di kita jelas Allahnya satu yang ngurus semuanya. Hindu lebih parah lagi, Buddha lebih parah lagi. Dah gitu. Kita nggak usah bahas itu. Maksud saya gini, ayo kita bicara tentang saudara-saudara kita yang lain. Ya. Yang mereka menyembah bukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang ngikutin sang yang Bidewasa, orang-orang Hindu. Ada orang Konghucu, ada orang-orang Tao dan seterusnya gitu ya. Mereka tidak saklek seperti kita. Mereka ambigu. Kalau ini iya itu apa nggak apa-apa, itu nggak, jadi kacau gitu sistem. Saya sudah mencoba mendalami beberapa dari itu. Saya SMA Katolik, saya sempat jadi aktivis gereja Kristus Tuhan, saya sempat belajar Hindu ke Bali dan sempat gabung sama Buddha 4 tahun. Baru keluar dari lingkungan itu sekitar tahun 2004. Dari tahun 2000 sampai 2004 itu saya ada di lingkungan Nichiren Shoshu yang di Jalan Padang, NSI. Dan sampai sekarang saya masih kenal mereka, kenal baik. Nah, pada kondisi itu, mari kita lihat bahwa orang-orang yang bicara tentang surat 4 ayat 136 ini Allah SWT menyatakan bahwa orang-orang yang beriman tetaplah beriman. Berarti ya bersuruh istiqomah kita kepada Allah dan Rasul, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang turunkan sebelumnya. Maka barang siapa kafir kepada Allah, malaikat, ya kitab-kitab, Rasul-Rasulnya, hari kemudian, maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauh. Artinya kita di dalam Islam itu sudah lengkap loh. Ada suhufnya, ada zaburnya Nabi Daud, ada Tauratnya Nabi Musa, ada Injilnya Nabi Isa. Dan semua sudah lengkap. Berikut dengan Qurannya sekaligus. Saya sudah sering jelaskan itu. Kalau antum-antuna coba baca surat 5 ayat 44 sampai 49, kita akan ketemu bahwa gradasi hukum dari Taurat, Injil ke Al-Quran itu sebetulnya mirip-mirip karena Tuhannya sama. Maka disebut agama samawi, agama langit. Oke, saya tidak mau berpanjang kalam dengan itu. Mari kita lihat bab ubudiyah, ada dibagi dua. Ini bab yang kedua. Ubudiyah itu bab ibadah. Kuncinya cuma dua. Ikhlas kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dibaca surat 4, 5, 10, 9, taatlah Allah dan taatlah Rasul. Kalau beda pendapat, kembalikan ke Allah dan Rasul. Maka bab ubudiyah ini kuncinya dua. Ingat-ingat ya. Ikhlas niyah lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini. Saya sholat duha. Terus kemudian begitu saya sholat, niatnya 6 rakaat. Asyamsu ad-duha, Al-Kafirun al-Ikhlas, Al-Asr, Al-Kausar. 6 rakaat. Allahu Akbar, aman. Waalaikumsalam. Naik lagi, Allahu Akbar. Assalamualaikum, selesai. Nah, begitu mau baca wal asr sama al-kausar, tiba-tiba ding dong, assalamualaikum. Orang rumah bukain. Begitu kedengeran suaranya, misalnya mertua. Gitu. Mertua. Buka pintu kamar, tarik sajadahnya agak mundur sedikit biar kelihatan sama mertua. Saya lagi sholat duha. Allahu Akbar. Maka sholat yang kelima dan enam membaca wal asr dan Al-Kausar ini diperuntukkan untuk orang tua, bukan lagi untuk Allah. Nah, ini melenceng sudah. Maka kelak, naudzubillah dzalik, naudzubillah, saya akan ditenteng oleh Allah SWT, disuruh, diperintahkan untuk meminta pahala dari mertua. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka saat itu saya akan dimasukkan ke neraka karena telah menyembah kepada selain Allah. Dan itu tipis begitu aja. Nah, itu
yang sifatnya mahdoh, gitu ya. Bab ubudiyah ini bicara syahadat, bicara sholat, bicara saum, bicara zakat, bicara haji. Itu tertentu. Syahadat kalau cuma sekedar la ilaha illallah nggak sah. Harus Muhammad Rasulullah. Sholat kalau cuma wajibnya aja nggak sempurna. Saum, ya, kalau dia cuma sekedar saum, misalnya dia saum di bulan yang lain, tapi menyalahi kaidah-kaidahnya, kaifiyahnya dia tidak jalankan. Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa berniatlah sebelum subuh, karena orang yang berniat setelah subuh nggak dihitung saum. Tapi pernah nggak Rasulullah SAW melakukan niatnya setelah waktu sarapan? Pernah. Jadi beliau pulang ke rumah Ibunda Aisyah, radhiyallahu anha, terus kemudian tanya, apa yang bisa dipakai buat sarapan? Aku lapar. Maka Ibunda Aisyah menyatakan, rezeki kita banyak, tapi yang dimakan nggak ada hari ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kalau gitu saya puasa. Puasa sunnah yang diniatkan pada saat nggak ada makanan seperti Rasulullah SAW dibolehkan. Tetapi tidak dengan saum wajib. Jadi kalau kita mau bayar puasa Ramadan, ibu-ibu ini biasanya yang kena haid, kena menstruasi pakai nifas dan lain-lain, atau yang sedang safar atau sedang sakit dan seterusnya, itu harus mengganti. Bagaimana cara niatnya? Niatnya harus sebelum subuh. Kalau dia misalnya, boleh nggak Ustaz nyampur niat antara yang saum sunnah dengan saum wajib? Nggak boleh. Kalau saum sunnah dengan saum sunnah boleh jadiin satu. Syawalan sekaligus ayamul bid, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Apakah harus berikut? Apakah harus urutan? Enggak. Syawal itu 6 hari, boleh nggak kita selang sehari gitu? Boleh, nggak ada masalah. Pokoknya selama di bulan Syawal. Saya pernah bikin VT selama nggak lompat-lompat nggak apa-apa. Jadi saum Syawal itu yang penting jangan loncat-loncat. Gitu. Ada yang tahu nggak kenapa nggak boleh loncat-loncat? Haus, Ustaz. Kurang kerjaan banget saum loncat-loncat. Ngapain saum lompat-lompat? Nggak usah, saum aja. Nggak usah pecicilan. Nah, kemudian zakat. Zakat ada hitungannya. Nggak kayak sedekah. Haji ada waktunya, di Dzulhijjah doang. Nggak bisa kita umroh nih tiba-tiba, wah Arafah kosong tuh. Yuk kita ke Arafah, yuk kita minta sama Allah SWT. Kalau bukan tanggal 9 Dzulhijjah, sia-sia gitu. Karena peta langit yang 7 nggak akan dibuka. Nyampe doa kita, nyampe, tapi nggak sehebat ketika 9 Dzulhijjah. Nah, itu yang mahdoh, yang tertentu. Yang diatur sama Allah SWT. Nah, sedangkan ghairu mahdohnya itu yang tidak diatur. Syahadat itu harus dilisankan nggak? Pak, Bu, syahadat itu harus dilisankan nggak? Harus udah. Enggak harus. Oh enggak. Enggak. Kalau dia bisu, Iya ya. nah, pakai bahasa isyarat boleh nggak syahadat? Kalau orang tunawicara, tunarungu misalnya, dia bersyahadat pakai bahasa tubuh, Boleh. sah nggak? Berarti boleh dong. Sah nggak? Sah. Nah, jadi pelisanannya nggak penting. Yang penting pengakuannya bahwa dia gunakan bahasa apa saja nggak ada masalah. Jadi bukan melisankan. Kan nggak mungkin ada orang yang oh ini nggak bisa ini mesti apa belajar ngomong dulu speech therapist, nanti saya kenalin sama speech therapist yang terkenal, Anda sudah bisa bicara baru syahadat ke saya gitu, enggak kan? Jadi pada saat sah kalau benar gitu.
Gitu. Saya tahunya cuma terima kasih. Itu terima kasih itu gini. Terima kasih. Gitu tuh apa kabar? Apa kabar? Banyak tuh bahasa gitu. Saya pernah belajar sebentar tapi nggak banyak. Tapi saya ingat cuman terima kasih. Jadi dari mulut sampaikan tempel ke dada. Itu udah terima kasih. Nah, apalagi yang nggak diatur di luar takbir sampai salam. Sebelum sholat ngekrekin tangan kertek-kertek gitu boleh nggak? Sebelum sholat. Doing kreki pun. Kerak 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 kerak. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh sebelum sholat mah. Boleh. Orang bukan waktunya sholat. Tapi pas lagi sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, udah diem. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Salaman boleh? Boleh, Buka HP boleh? boleh. Boleh. Cuman nggak punya adab. Nah, begitu juga dengan siwak, dengan bekam, infak sedekah, ziarah ke Gua Hira. Ini nggak diatur. Jadi yang diatur apa? Kita sebagai muslim harus tahu bab ubudiyah kita apa. Apa yang membatalkan syahadat kita, apa yang membatalkan sholat kita, apa yang membatalkan shaum kita, apa yang membatalkan zakat kita, apa yang membatalkan haji kita. Mesti tahu, dipelajari. Harus ada manasiknya. Alhamdulillah bersyukur kita MKI menyediakan pelajaran sholat yang saya sarikan dari 3 kitab, Al-Mughni, Al-Wajiz, dan Sifat Sholat Nabi. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Terbuka 24 jam selama saya masih hidup, itu dijamin. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita kemudian memahami bahwa ada banyak hal dalam hidup kita yang kemudian bicara tentang persoalan-persoalan yang sifatnya ubudiyah ini, pisahkan. Mana yang ghairu mahdhum, mana yang tidak ditentukan, mana yang ditentukan. Sehingga kita tahu nanti, oh yang ini nggak boleh, ini boleh, ini sebaiknya begini, sebenarnya begini, dan seterusnya. Infak sedekah, bayar zakat pakai uang, zakat fitrah boleh nggak? Bayar zakat fitrah pakai duit, boleh nggak? Boleh. Rasulullah SAW pernah nggak pakai dinar dirham? Nggak pernah. Nggak pernah. Loh, dari mana ini? Ngada-ngada ini. Ayo loh. Itu nanti ribut tuh. Padahal kalau kita lihat dari Imam Abu Hanifah, beliau membolehkan. Atas dasar yang berdalil juga. Karena beliau orang yang mutabahir. Maka karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti 4 mazhab, maka dengan pendekatannya Imam Abu Hanifah, kita bisa agak lebih leluasa. Contoh, di lingkungan kita orang kaya semua, kita tinggal di daerah elit, gitu ya. Kita tidak sempat keluar untuk menyampaikan beras yang kita berikan kepada para mustahik. Ternyata ada orang yang non jauh di sana, misalnya di mana belahan bumi sebelah sana, misalnya orang-orang Gunung Kidul misalnya gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang merasa terhina dengan Gunung Kidul, tapi karena memang air susah, apa susah di sana gitu. Kerabat saya juga banyak yang di sana. Itu kalau kita kemudian transfer ke salah satu amil di sana, tolong beliin beras di sana. Boleh? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting nantinya diwujudkannya dalam bentuk beras. Zakat fitrah, buat ambil zakat boleh nggak? Nggak boleh. Udah tentukan, itu mahdoh. Kok malah ada yang bagi-bagi, apa namanya, bagi-bagi sampai ambil zakat segala dapat lah. Kacau. Yang kemarin Abi Almira tanya tuh, Bang Fakih, Abu Zar. Nggak boleh. Nah ini bicara masalah ubudiyah, atau bicara peribadatan. Begitu juga dengan kondisi adah. Adah ini termasuk halal bihalal. Ini urusan budaya, urfiyah. Ya.
halal bihalal, walimah safar, tahlilan, yasinan, maulid, Isra Mi'raj, Muharraman, nuzulul Quran, apalah segala macam dan seterusnya. Gitu. Itu nggak ada dalilnya, tapi ya biar seru aja gitu, biar rame aja gitu. Nah ini masalah ada. Jadi artinya diadakan atau tidak nggak penting. Sekarang pertanyaannya adalah halal bihalal harus dilakukan di bulan apa? Nggak ada kan? Lepas dari Syawal boleh nggak? Boleh, nggak pernah masalah. Walimah safar kapan waktunya? Pulang dari haji boleh nggak? Rasulullah SAW melakukan itu, nah kaum gitu. Tahlilan kalau nggak bikin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yasinan kalau nggak bikin nggak apa-apa. Orang yang penting itu justru anak-anaknya yang berdoa untuk orang tuanya, bukan nundang orang bikin susah sampai ngutang-ngutang segala macam. Gitu. Bikin maulid kalau gedor-gedor kaca orang minta sumbangan apa itu? Budaya apa itu? Tahu ini nggak? Apa? Masjid Adrumiyah. Ada yang tahu Masjid Adrumiyah? Yang pakai jala ada tong, pakai drum, ada MC-nya. Begitu ada orang masukin duit, alhamdulillah, syukran jazakumullahu khair. Wah, sampai panjang doanya tuh, orang udah nggak tahu kemana gitu. Doanya masih belum selesai. Nah, Isra Mi'raj diperingati itu untuk apa? Muharraman, bawa-bawa obor segala macam dan seterusnya. Itu budaya. Nah, itu nggak ada syariat. Jadi kalau dikerjakan ya selama tidak dianggap sebagai sebuah syariat, tidak mewajibkan, maka nggak ada masalah. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke surat 459, taat Allah, taat Rasul, dan kalau berbeda pendapat, balikin lagi ke Allah dan Rasul. Kalau memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Di ayat ini, sebagian ulama menyatakan bahwa ahsanu ta'wila itu bicara surga. Begitu. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis, mudah-mudahan ada maslahat dari apa yang kita pahami sama-sama, dan insya Allah ini menjadi bagian diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan menjadi penguat setiap hati. Hadallah wa yakum ajma'in, aku luka wali hada, astagfirullah wa lakum billahi wasabil haq, akhirat ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya balikin lagi ke Ustaz Khalis supaya tafatul maskus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin jelas ya bagaimana cara kita memahami tentang halal bihalal, dan tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh guru kita Ustaz Dodi tentang dari mulai historinya, sejarahnya, akar katanya, dan bagaimana kita memaknainya. Dan ini mumpung masih Lebaran. Kalau Lebaran itu dalam bahasa Jawa ini artinya selesai ya, Ustaz ya, telah selesai ya, lebar. Lebar itu ada beberapa makna. Lebar itu apa namanya? Bukan hanya tuntas tapi lebar, Lebar. gitu. Hmm. Nah itu makanya kemudian beberapa Baik. orang Jawa itu kemudian kalau masuk ke Ramadan itu terus ngelabur. Ngelabur itu ngecat putih pakai kapur. Jadi kan dinding kami itu dinding bambu gedek, dinding bambu gedek itu dilabur. Nah jadi ada lebur, ada lebar, ada labur. Jadi kembali suci putih karena dilabur, dicat putih pakai kapur, gitu. Ada lebar, gitu, yang kemudian sudah selesai. Nah kemudian ada lebur, dosa-dosanya dilebur. Jadi ada labur, lebar, lebur. Gitu. Ada leburan, lebaran, laburan. Masya Allah. Dan kalau di kita memang sangat syarat dengan tradisi ya. Masya Allah. Ya, sungkeman itu kan juga tidak ada Iya, tradisi nggak ada, dalam nggak ada. dalam Tapi itu budaya bentuk Arab bakti mungkin kalau tidak. di Jawa, iya. Kalau di Jawa itu, kalau di Arab malah agak nggak sopan. Sopannya gimana? Orang lagi di depan kita gitu, pegang kepalanya, ditarik gitu, tiba-tiba dikecup bunuh-bunuhnya.
Kan buat kita, ih nggak sopan banget narik-narik kepala orang. Itu langsung benar-benar dipegang gitu, dipegang, tarik gitu, dicium. Jadi pegang, Iya. padahal yang megang ini yang lebih cucunya misalnya gitu ya, cucunya lari gitu, dipegang tengkuk kakeknya itu ditarik terus dicium bunuh-bunuh. Dan itu Iya. penghormatan buat mereka. Buat kita nggak sopan itu. Iya. Baik. Masya Allah. Dan silakan jemaah yang ingin sharing juga atau mungkin bertanya tentang seputar eh, tema ini, tentang hal-hal Halal yang bihalal. berkaitan dengan suasana Lebaran saat ini yang bisa jadi ini kita masih di rumah saudara-saudara kita. Mungkin saya lihat Dokter Pigi juga masih di rumah kerabatnya beliau ya. Di daerah mana nih? Dan juga mungkin jamaah yang lainnya juga bisa jadi sedang bersapar kemana-mana ke berbagai daerah gitu ya, untuk menemui orang tuanya, kerabatnya, dan ini bagian dari tradisi yang tentu ada muatan syariat, artinya memang disyariatkan untuk tali rahimah itu memang bagian dari kerabat sesungguhnya saja. Nah, Dan rahim di sana adalah memang dijelaskan oleh para ulama, yaitu adalah yang punya nasab dengan kita, dan itu memang di sunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikat nasab itu dengan eh, kita, dan jangan sampai hilang gitu ketika anak cucu kita tidak tahu dengan siapakah pamannya, eyangnya dan lain sebagainya. iya. Itu penting untuk mengikat rahim itu dari Sehingga kita. jadi penting urusannya mana yang boleh salim, mana yang enggak. Mana Jadi yang boleh cipika-cipiki, mana yang enggak. Karena kalau kita sama sepupu boleh cipika-cipiki enggak boleh. Karena bisa dinikahi. Kalau sama keponakan boleh, enggak apa-apa. Gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau seperti Bunda Nini kemarin ngomong ngumpul gitu, terus ada yang di kamar, ada yang cinlok, ada yang apa segala macam. Itu nggak bisa dihindari emang yang begitu. Yang terpenting itu jangan sampai ada gibah aja. Itu yang paling parah sih. Begitu ngumpul, eh udah tahu nggak Pak Demo sekarang nikah lagi loh. Lah ya udah lama ngeduda, maksud nikah lagi salah. Bahasa pengantarnya itu yang kemudian jadi harus dibagusin. Mohon doanya ya Pak Demo baru nikah sama Bude yang ini Bude sambung. Mohon doanya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah sampai kakek-kakek nenek kan gitu mestinya. Teh Nadia mah enggak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ya. kalau mengenai kebiasaan berbalas-balas kunjungan gitu, udah didatengin, kita datengin lagi kayak itu gimana? Terus yang kedua kan tadi udah bahas tentang sholat dilihat orang ya. Nah, gimana kalau misalnya kita tuh nih sholat duha nih, tapi memang sengaja pengen dilihat orang cuma untuk ngasih contoh atau ngajak gitu kan. Kadang orang kalau lihat, iya saya juga belum sholat duha nih. Sholat duha gitu gara-gara ngeliat gitu. Jadi memang sengaja pengen dilihat tapi Ya. untuk itu gitu deh. Ya. Baik, baik. Asli, Bismillah. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Membalas kunjungan itu bagian dari sunnah. Rasulullah SAW itu nggak ada dalam rangka, tapi kalau kemudian beliau mau makan malam, ada kambing yang beliau makan, itu pasti ngajak kerabatnya, ngajak yang paling dekat. Jadi kalau misalnya kunjungan pengen ngundang makan malam gitu misalnya, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sering lakukan itu, gampang aja gitu. Makan di rumah ya. Kalau kita kan begitu makan di rumah, dalam rangka apa? Nggak ada dalam rangka. Makan aja. Gitu. Jadi kalau misalnya eh, kayak kemarin gitu, saya main ke tempatnya Nadia. Dalam rangka apa ya? Nggak ada. Berkunjung aja. Dan Nadia ke rumah saya juga, ya nggak dalam rangka apa-apa. Gitu. Main aja. Gitu. Sama ketika saya misalnya ngajak, pengen ngopi nih. Ini ada Mbak Iting nih, lagi gabung pengen ngopi. Ajak dia, mau ada daerah-daerah dia yang paling ngerti kopi di wilayah dia. Udah ajak ke sini, ajak ke sini aja. Ya dinikmatin aja ngobrol apa segala macam. Gitu. Nanti ngajak agak lebih banyak teman gitu, kita ketemu dia ya ngobrol. Ya sekedar gitu aja. Dalam rangka apa? Nggak ada. Ya memang seharusnya begitu ya. Kalau bersahabat itu harus saling berbagi hadiah gitu. Karena kata Rasulullah SAW, tahabu. Saling berbagi hadiah itu adalah menumbuhkan cinta.
Nah, kalau kemudian yang kedua soal apa namanya berbalas kunjung atau berbalas hadiah itu juga nggak apa-apa, karena kalau misalnya kita memberi hadiah terus kemudian ada orang kasih hadiah balik ke kita, yaitu cara untuk menunjukkan bahwa ketika engkau mencintaiku, aku juga mencintaimu karena Allah. Itu bagian yang ya biasa saja gitu. Dan dalam Islam itu ya berlaku begitu aja gitu. Nah, kalau untuk sholat yang memang ditunjukkan untuk memprovokasi orang, ya nggak apa-apa. Balikin ke niat kita. Memang niat kita bukan dipersembahkan untuk dia. Gitu. Saya kadang-kadang kalau lewat depan orang gitu, dia udah haji, tapi masih belum mau sholat ke masjid. Saya sengaja itu. Assalamualaikum Pak Haji, izin Pak Haji, mau ke masjid dulu. Kan udah tahu saya jalan itu pasti ke masjid. Tapi panggilan itu memang saya sengaja untuk membuat dia dalam pengertian biar diterjemahkan dalam bahasa hatinya adalah lo nggak ke masjid, lo kan udah haji, gitu. Nah tapi ya biar Allah sajalah yang kemudian menggerakkan hatinya kan gitu. Nah tugas saya adalah menyampaikan, Assalamualaikum Pak Haji, ke masjid dulu Pak Haji. Nah itu bagian yang kemudian membuat kita atau kita memperingatkan di grup gitu, yuk kita sholat jamaah pakai ikon yang menarik gitu sehingga orang tergerak gitu. Dan itu bagian yang memang sengaja ditunjukkan. Ngapain ditunjukin ya? Emang supaya orang tertarik juga untuk melakukan itu. Sama kayak sedekah teh. Sedekah itu ada kalanya kita tunjukkan ke orang bahwa kita sedekah supaya mendorong orang lain juga melakukan sedekah. Gitu. Nah sama kita ditanya sama Dokter Vicky kemarin, saya mau sanlat tanah suci. Siapa? Saya duluan. Nggak mikir duitnya dari mana, ntar biar Allah aja ngatur. Gitu. Nggak peduli saya urusan itu, yang penting niatin dulu aja gitu. Kalau niat baik, insya Allah itikat baik, Allah mudahkan lah. Gimana caranya nggak tahu. Nah sambil nabung tuh Dokter Ulin apa namanya inisiasi menabung dari sekarang cukup lah kalau hitung-hitungan berapa 30 juta, oke tinggal kita hitung mundur itu berapa bulan tuh Februari 2006 ya, berarti sehari harus berapa, sisihkan berapa, itu lebih taktis lagi gitu. Kurang lebih begitu teh, wallah alam. Jazakallah khairan. Maka tarik barakallah. Yang lain monggo silakan. Silakan jemaah yang ingin sharing juga boleh. Pengalaman halal bihalalnya barangkali yang ingin sharing di kampung halamannya, mungkin ada tradisi yang juga unik gitu ya. Kalau di Betawi itu ada lebaran kedua ya, lebaran ketupat gitu katanya saya. Bang ketupat. Dan itu menjadi tradisi juga ya. Lebaran 2 kali kalau di Betawi. Itu Setelah kayaknya Sawalan, pengaruh Cina deh. Cina Kayaknya ya. pengaruh Cina. Iya, pengaruh Cina itu ada lontong cap gomeh itu. Hari ke-15 itu. Lontong cap gomeh itu Cina itu. Siapa di sini? Jiao gabung nggak ya? Jiao jarang gabung, kalau pagi biasanya sibuk. Suaminya paham nggak tuh cap gomeh? Harus paham mestinya ini. Kalau ada yang tahu, cap gomeh itu biasanya kalau nggak salah tanggal 15 dari setelah selesai Ciague. Ini Kalau dari nggak Budian salah. Bekasi bertanya. Ya, kalau diundang halal bihalal, datang dengan niat, kan nggak apa-apa, budaya, silakan aja teh. Silakan aja. Yang nggak boleh itu kayak kemarin Ustadz pengantin bilang, reunian, halal bihalal reunian, terus nggak ada CLBK. Gitu. Cinta lama belum kelar. Gitu. Pulang reuni, istrinya pamit sama suaminya. Mas, aku ikut yoga boleh nggak? Oh, boleh. Nggak tahu ya bener pergi ikut yoga, ditinggal suaminya. Nggak tahu bukan yoga senam, ada orang namanya yoga. Jadi kacau lah. Katanya boleh ikut yoga, kacau. Nggak apa-apa, Tedian. Yang lain mah nggak, silakan. Kalau nggak ada kita sudahi. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada
Mudah-mudahan lontong sayurnya masih banyak ya di rumah ya. Anda udah habis nih, Sen. Kalau ada mau ngirim boleh. Ngar. Silakan. Kalau ada yang masih banyak lontong sayurnya, dan ini tradisi juga. Ketupat itu dari mana, Ustaz ya? Ini Ketupat sampai itu, semuanya ketupat gitu ya. iya, Hampir kalau tidak. ketupat itu saya tahu dari Jawa. Jawa itu kupat itu eh, laku papat. Laku papat itu ada filosofi juga tuh laku papat itu. Jadi apa panjang ceritanya. Ntar kapan-kapan kita cerita ini. Seru itu soalnya. Waduh, Masya Allah. Jadi insya Allah di pekan depan kita masih berjumpa ya dengan Ude. Insya Allah Insya mudah-mudahan kita Allah. masih ada umur. Mudah-mudahan panjang umur. Hari Senin kita masih ngobrol tentang ketupat tuh, Masya Allah. Ini ada dan siapakah yang mungkin punya tradisi-tradisi lain juga bisa di-sharing, itu Ya. menarik ya. Kita saling inspirasi, yang masih banyak ketupatnya silakan ngirim gitu. Ke Ude, Masya Allah. Enggak bercanda. Kalau Baik, ada serius alhamdulillah, boleh juga bismillah. nggak apa-apa. Terkasih alamat. Jazakallah. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan katsiran di atas Wakadzalik, barakallah. ilmunya, nasihatnya, sharingnya, masya Allah, tabarakallah ya. Ini kita jadi paham tentang halal bihalal ya, dan nanti jangan sampai ada pertanyaan, ini apa hadisnya halal bihalal? Memang tidak ada, sampai apa namanya gajah bisa terbang aja nggak mungkin ada ini ya, hadis yang mengatakan tentang halal bihalal. Tapi memang silaturahim itu menjadi bagian dari sunnah kita, Ya. karena disebutkan dalam sabda Nabi, orang yang selalu menyambung silaturahim itu kan dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, dan ini adalah sebuah hikmah tentu dari halal bihalal, sebuah rahasia yang harus kita ungkap betapa syariat ini memang tadi eh, saling memberikan hadiah, bisa menjadi saling memberikan cinta, apalagi ada THR ya. Mudah-mudahan tidak ada balada THR lagi di antara kita. Jadi saling memberikan, dan saya alhamdulillah saat sering mungkin ketemu dengan saudara-saudara gitu kan ya. Iya. Anak-anak kan selalu memang ya itu apa antara positif dan negatif juga, tapi tetap ini adalah sebuah bagian saling tali cinta aja dari seorang Iya. senior kepada anak-anak gitu kan, untuk memberikan THR walaupun nggak seberapa ya, ada yang 10.000 gitu kan, tapi sebuah bagian yang mudah-mudahan ketika diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini bagian dari ibadah gitu ya. Insyaallah. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik Asyhadu an la nasyhadu an ilaha la illa ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. nastaghfiruka Assalamualaikum wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما